Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Rafal Dirwan Tobing dengan NIM 2307127527. Di sini saya akan mempresentasi. Di sini saya akan memberi tutorial bagaimana cara membuat kelas diagram tentang proses pembelian tiket. Dan juga tugas tersebut merupakan dari mata kuliah DPPL. Baik, kita lanjutkan. Maaf, kita langsung saja dari awal. Kita tarik kelasnya. Oke, dari ini menjadi pengguna. Baik, dari apa pengguna. Jadi yang di atas ini berupa namanya atribut, dan yang di bawah adalah berupa metode. Ya. Jadi yang atribut ini berupa seperti nama, email, dan yang lain-lain ataupun serta ID. Jadi kita buat di sini ID pengguna. Ya, ID pengguna. ID kita ID pengguna. Kita bikin nama dulu. Dan di bawahnya kita bikin email, dan serta kita bikin nomor telepon. Oh ya, titik duanya jangan lupa. Dan yang ketiganya kita bikin kata sandi. Oke, titik dua. Dan seterusnya kita bikin semua dari atas itu yang titik setelah titik dua berupa string. Seterusnya juga string dan string, string dan string. Oke, siap. Silakan pertama kita masuk ke dalam metode. Bagaimana caranya? Kita isi dulu yang pertama berupa daftar, dan yang kedua masuk, dan yang ketiga perbarui profil, dan yang ke oh ya, kita lupa masukkan ini. Maaf, kita masukkan titik dua, buka kurung tutup kurung ya. Kurung tutup kurung, jangan lupa juga dimasukin buka kurung tutup kurungnya, dan juga buka kurung tutup kurung. Sebentar, sedikit dirapikan. Taruh ini. Dirapikan sedikit. Oke, setelah perbarui profil masuk, lihat riwayat pemesanan. Buka kurung tutup kurung, dan yang terakhir kita masukin keluar ya. Oke, ini untuk diagram pertamanya. Oke, baik. Dan maaf. Kita buat ini di kita buat copy paste, pindahkan di sini. Dan untuk yang bagian kedua ini kita bikin penerbangan inti, dan ini edit penerbangan aja kita bikin. Penerbangan, nomor penerbangan. Oke, yang bagian sini kita hapus dulu. Baik, sebentar. Lihat berkendara. Inti penerbangan, nomor penerbangan. Kita bikin string
string juga. Dan yang ketiga kita membuat kota tujuannya. Jadi 2 string. Dan yang terakhir, maaf kita keberangkatan, tanggal sebenarnya tanggal 15 saja lagi ya. Sama kan, tanggal keberangkatan, tanggal kedatangan. Terus sebentar kita menunjukkan sedikit ya. Sebentar, oke, tanggal, nama maskapai, sebentar kita. Terus kita bikin maskapai itu string. Terus bagian kursi tersedia dan kursi tersedia kita bikin string int dan terakhir kita bikin harga tiket. Kita bikin int float. Sebentar sedikit rapikan. Oke, udah siap dirapikan. Dan bagian metode ya, dan bagian metodenya kita masukkan dahulu. Yang pertama, cari penerbangan. Oke, sebentar. Pertama kita isikan cari penerbangan tersedia. Dan yang kedua, perbarui status penerbangan. Oke. Dan yang terakhir, perbarui kursi tersedia. Oke, lanjut, perbaiki kursi tersedia. Oke, sampai situ saja bagian metode ini. Baik, kita bikin di sini. Sebentar. Sebentar ya. Copy V, kita letak di sebelah sini. Setelah bagian penerbangan, bagian pemesanan, kita buat bagian pemesanan. Dan kita buat dahulu bagian bentar. ID pemesan. Oke, ulang aja dulu.
juga, dan ID yang ketiga ID penerbangan INT, dan yang keempat tanggal pemesanan, berupa tulisan tanggal, maaf kita bikin tanggalnya tidak besar. Dan yang nomor kursi, string kita buat, serta yang bagian terakhir status pembayaran. Buat string. Alasan kenapa ini dibuat string dikarenakan itu bisa jadi belum dibayar selesai ataupun gagal. Baik, kita lanjut ke metode. Sebelum ke metode kita rapikan dahulu. Kita hapus saja lebih menghemat buat pemesanan. Oke, menggunakan ide pemesanan. Terus kita tulis batal pemesanan. Ada opsi itu, dua opsi tampaknya. Batal pemesanan. Yang ketiga, perbarui status pembayaran. Oke, kita lanjut. Bagian yang ketiga ini sebentar kita naikkan sini, kita tekan. Oke. Lihat detail pemesanan. Oke, kita buat lagi sebentar. Tarik copy V. Pengen gini ya, kita satu aja, jangan banyak-banyak guys, nggak bagus banyak-banyak. Oke, kita bikin metode yang baru yaitu pembayaran, dan terus kita buat di sini di pembayaran INT, dan juga lagi ID pemesanan, dan juga ini bagian inti, serta yang terakhir tanggal pemesanan. Tanggal pembayaran berupa tanggal, di sini tanggal, dan dan jumlah berupa slot, serta yang terakhir metode pembayaran berupa string. Dan baik, kita teruskan yang ke bagian terakhir di sini dari atribut, yaitu berupa status pembayaran berupa string. Oke, ini pembayaran. Oke, kita buat lagi ke bagian metode dari pembayaran, yaitu berupa yang pertama proses pembayaran. Maaf, kita rapikan dulu. Proses pembayaran buka kurung tutup kurung, dan bagian kedua berupa verifikasi pembayaran buka kurung tutup kurung, dan yang terakhir yaitu berupa refund. Refund apa itu refund? Refund itu seperti minta uang kembali gitu ya, atau pengembalian dana. Oke, siap. Oke, kita lanjutkan lagi di bagian ini. Di bagian baru, yaitu berupa tiket. Copy V. Oke, kita sedikit kita rapikan, kita letak aja di bawah sini biar agak rapi, dan kita tambahkan kita
ID tiket, string, int, dan yang bagian kedua berupa ID pemesanan, int, dan yang ketiga ID nomor tiket berupa float, string, dan yang keempat jenis kelas pada pesawat, bisa jadi berupa ekonomi, bisnis, dan lain-lain, string, dan yang terakhir berupa harga dari tiket, float, dan yang keempat nomor kursi berupa string. Oke, sebentar kita rapikan. Kita buat di bagian metodenya lagi. Hanya ada dua, itu buat tiket. Dan yang terakhir battle tiket. Oke, kita lanjut lagi di bagian V. Kita taruh di sini. Oke. Kita tulis sini bandara. Saya majukan dulu posisi saya biar nyaman. Bandara. Terus kita di sini kita bikin ID bandara, int, bandara, string, string, basis string, lihat info bandara, yang kedua daftar penerbangan, daftar penerbangan dari bandara. Oke. Setelah itu yang terakhir di bagian maaf, kita copy dulu, copy V, kita pindahkan dia di sini. Bagian maskapai yang terakhir. Dan di sini setelah maskapai, kita bikin atribut yang pertama yaitu ID maskapai. int, yang kedua nama maskapai, string, yang ketiga kode maskapai, string juga. Setelah itu itu saja, kita masuk ke dalam bagian terakhirnya, itu berupa metode. Yang pertama, lihat info maskapai. Dan yang terakhir, daftar penerbangan. Biasa. Oke, baik, kita mengantar posisi lagi. Sebentar.
Oke, baik. Sedikit yang sudah dirapikan juga hubungan antar kelas ya. Hubungan antar kelas, bentar. Hubungan antar kelas dari pengguna ke eh, pemesanan, yaitu eh, seseorang dapat membuat banyak pesanan one to many, karena seseorang dapat membuat banyak pesanan yang berarti bahwa saat pengguna bisa memesan tiket pesawat lebih dari satu kali setiap pemesanan yang dipesan itu waktu tadi yang tadi dari satu pengguna. Dan eh, hubungan antara pemesanan ke penerbangan sendiri itu bentar. Oke, ke penerbangan sendiri berarti pemesanan terkait dengan satu penerbangan, dan yaitu bahwa ketika seseorang pengguna memesan tiket, eh, mereka memesan mereka memesan tiket untuk penerbangan tertentu. Penerbangan yang dipilih tersebut akan terhubung ke pemesanan dengan menyimpan ID penerbangan dalam pemesanannya, dalam ini pemesanan sini, pemesanan sendiri. Dan hubungan antara kelas pemesanan dan pembayaran sendiri ya ini eh, berupa setiap pemesanan yang hubungannya dengan satu apa pemesanan satu seperti satu gitu. Em, Contohnya yaitu setiap pemesanan tiket membutuhkan pembayaran untuk menyelesaikan proses suatu pesanan yang kita pesan itu. Jadi hubungan apa jadi untuk menyelesaikan proses pemesanan yang pertama tadi, pengguna harus melakukan proses pembayaran terlebih dahulu. Ya, pengguna harus menyelesaikan pembayaran yang dicatat sebelumnya eh, dengan atribut ID pemesanan. ID pemesanan pada kelas pembayaran ya, yang ada pada kelas pembayaran ini harus yang menghubungkan pemesanan dengan pembayaran adalah ini tadi, ini proses pembayaran tadi yang berupa menggunakan ID pemesanan dan ID pengguna eh, yang dilakukan oleh pengguna sendiri, yang dapat dilakukan hanya oleh pengguna itu sendiri atau seorang yang memesan, pembeli yang memesan tiket itu. Hubungan antara kelas pemesanan dan tiket itu pemesanan dan tiket itu sebentar, maaf. Pemesanan dan tiket itu sendiri berupa oh ya berupa eh, setiap pemesanan menghasilkan satu atau lebih tiket kursi, dan setiap kursi yang dipesan itu akan menghasilkan sebuah tiket dalam sebuah proses jual beli dalam tiket pesawat ya. Dan pemesanan itu akan menyimpan informasi tiket yang dipesan dan setiap tiket yang terkait dengan pemesanan melalui atribut ID pemesanan yang ada pada tiket ini, ID pemesanan yang ada pada tiket. Oke, dan hubungan dari penerbangan ke bandara sendiri aduh, maaf. Oke, baik. Dan hubungan antara penerbangan sendiri ke bandara, penerbangan dan bandara sendiri, setiap penerbangan pasti akan dimulai dengan atau dilaksanakan di satu bandara dan diakhiri dengan satu tujuan bandara yang lain sesuai tujuan, dan akan memiliki dua atribut terkait bandara, satu untuk bandara keberangkatan dan satu lagi untuk bandara kedatangan. Contohnya jika sebuah penerbangan dari Jakarta ke Surabaya, eh, pasti kita akan berangkat atau seseorang yang pesan tiket itu akan berangkat dari Jakarta berupa dari Bandara Soekarno Hatta menuju ke Bandara Juanda yang ada di Surabaya ya. Dan yang hubungan antara wait penerbangan dan maskapai sendiri, hubungan
antara penerbangan dan maskapai. Hubungan dari penerbangan dan maskapai sendiri yaitu penerbangan dioperasikan oleh satu maskapai. Jelas, penerbangan pasti akan selalu diterbangkan oleh satu maskapai yang ada dan lalu penerbangan tersebut akan disimpan dalam atribut atribut dalam atribut nama maskapai pada kelas penerbangan. Yang ini dan mungkin itu saja. Dan yang terakhir hubungan antara bandara ke penerbangan juga. Maskapai dapat mengoperasikan banyak penerbangan. Maskapai juga hubungan antara maskapai dan penerbangan. Maskapai juga akan mengelola dan mengoperasikan berbagai tujuan dari setiap penerbangan yang akan terhubung ke maskapai yang akan mengoperasikannya. Mungkin ada satu lagi yang terakhir berupa hubungan dari bandara ke penerbangan juga. Setiap bandara yang memiliki penerbangan pasti akan memiliki bandara tujuan atau bandara yang memiliki penerbangan yang berangkat atau tiba dari bandaranya tersebut. Kelas bandara menyimpan informasi tentang bandara dan penerbangan berhubungan dengan bandara yang menjadi asal atau kota tujuan dari penerbangan itu. Seperti contoh, setiap bandara memiliki daftar penerbangan yang berangkat atau tiba. Contohnya seperti Bandara Soekarno-Hatta yang akan memiliki banyak penerbangan yang berangkat dari dan tiba di sana. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.